Halo semuanya, kami mahasiswa PGSD UNP Padang yang mengambil mata kuliah pengembangan IPS Sekolah Dasar di UNY Yogyakarta pada pembelajaran tahun 2025. Selamat datang pada video simulasi mengajar mata pelajaran IPAS kelas 6 SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Udah sarapan tadi pagi? Belum. Kok belum sarapan? Emang biasa nggak sarapan, Jihan? Bu, nggak biasa. Oke, baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Bismillah, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik, sekarang Ibu ambil absennya dulu ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oke, baik. Karena hadir semua, Ibu checklist dulu ya bentar. Baik, Bu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau nanya dulu nih. Anak-anak Ibu masih ingat nggak pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Ingat, Bu, Tentang apa ya nih? macam-macam perlawanan. Pinter ya nih. Apa dulu Mbak Yani? Apa aja macam-macam perlawanannya nih? Ada perlawanan di Ponegoro, ada perlawanan di daerah Sumatera Barat, ya Bu, kayak gitu. Ya benar ya nih. Jadi ada berbagai macam perlawanan di daerah di Indonesia. Salah satunya di daerah kita sendiri yaitu di Sumatera Barat. Namanya Perang Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol. Pintar. Hapus dulu buat kita semua. Baik, itulah kilas balik tentang materi kita pada minggu yang lalu. Sekarang kita akan belajar mengenai kemerdekaan dan peristiwa di sekitarku. Nah, tujuan anak-anak Ibu belajar materi ini yaitu agar anak-anak Ibu mampu menentukan dan memberikan contoh cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua, anak-anak Ibu mampu mengaitkan kemerdekaan dengan kehidupan saat ini. Yang ketiga, anak-anak Ibu dapat menelaah peristiwa penting yang terjadi selama menuju kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, anak-anak Ibu dapat menganalisis tokoh beserta perannya dalam kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, anak-anak Ibu mampu menunjukkan bentuk kepedulian dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, anak-anak Ibu mampu menyajikan hasil wawancara dan menyusun hasil proyek tentang peristiwa kemerdekaan Indonesia. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita untuk minggu sekarang. Sekarang coba anak-anak Ibu perhatikan video yang akan Ibu tayangkan berikut. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menunjukkan kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya, tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Nah, dari video yang telah Ibu tayangkan tadi, apa yang bisa anak-anak Ibu simpulkan? Pak Jihan? Sebelum Indonesia merdeka, para pemuda menculik Soekarno-Hatta, Bu, agar kemerdekaan cepat dilaksanakan, proklamasi kemerdekaan. Ya benar Jihan. Ya nih, apa ya nih? Kemerdekaan itu diraihnya bukan dari dikasih sama orang Jepang, tapi perjuangan para pahlawan.
Oke, benar ya nih. Ica apa Ica? Ada pergantian panitia kemerdekaan dari dulu PKI ke PKI sampai ke Indonesia Merdeka. Iya, jadi jawaban dari anak-anak ibu semuanya benar ya. Jadi dari video tadi bisa kita simpulkan beberapa peristiwa penting menjelang proklamasi seperti yang disebutkan oleh Jihan tadi, lalu yang disebutkan oleh Yani dan juga disebutkan oleh Ica. Nah, sekarang akan ibu bagikan bahan ajar. Ini juga sudah ibu tayangkan bahan ajar di depan. Sama kan? Nah, sekarang ibu mau tanya, di sini yang kakek neneknya masih hidup siapa? Masih hidup kan semuanya kakek neneknya? Nenek, Bu. Nenek, udah berapa umur nenek Yani? 85 atau 86. 86, berarti udah tua ya. Berarti nenek Yani pernah hidup sebelum Indonesia merdeka kan? Pernah, Bu. Pernah nenek Yani cerita apa aja yang dilewati sebelum Indonesia merdeka? Pernah sekali. Waktu itu nenek katanya ketemu sama masih hidup waktu zaman Jepang. Terus kalau orang-orang di sekitar nenek itu, kalau di sekitar rumah, kalau ada orang Jepang mau perang atau mau bawa senjata gitu, jadi mereka tuh ngumpet di dalam selimut di gulung-gulung. Wow, keren ya. Nah, jadi itu cerita dari nenek Yani. Nah, sekarang tugas anak-anak ibu adalah menyusun proyek. Ibu akan bagikan lembar proyeknya. Silahkan dibentuk kelompok 5 orang, satu kelompok. Ini ibu bagikan lembar proyeknya. Ya. Nah, jadi anak-anak ibu akan membuat proyek, yaitu menggali informasi perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan di keluarga. Coba Ica baca tujuannya. Baik, Bu. Nah, untuk petunjuk kegunaannya silahkan dibaca ini. Yang pertama, dengarkanlah instruksi dari guru, kemudian lakukan kegiatan-kegiatan berikut secara berkelompok dan berdiskusi bersama anggota kelompok. Terus isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar dan sesuai perintah yang diberikan. Oke. Nah, untuk lembar yang pertama yaitu lembar rencana. Di sini sebelum melakukan wawancara, anak-anak ibu pilih dulu narasumbernya, bisa nenek, bisa kakek, bisa orang tua, tetangga juga bisa. Pokoknya nanti cari narasumbernya untuk diwawancarai. Kalau yang ini tadi kan udah ada tuh neneknya, jadi di sini ditulis narasumber satunya nenek. Paham? Paham, Bu. Nah, lalu yang ketiga, bikin pertanyaannya. Ini contoh pertanyaannya. Coba dibaca, Jihan. Contoh pertanyaannya. Satu, apakah kakek atau nenek pernah ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan? Jika iya, bagaimana, kapan, dan bagaimana caranya? Apakah menggunakan bambu runcing atau bergerilya? Yang kedua, bagaimana cara kakek atau nenek mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, ini merupakan contoh dari pertanyaan wawancaranya. Nah, untuk sekarang silahkan anak-anak ibu isi bagian lembar rencana ini yang narasumber 1 sampai 4. Lalu pertanyaannya juga silahkan anak-anak ibu rumuskan bersama teman sekelompoknya. Nah, sekarang silahkan dikerjakan. Sudah selesai diisi anak-anak? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah diisi lembar rencana dan juga merangkum pertanyaannya, nah sekarang kita sepakati dulu untuk proyek ini kapan waktunya pengerjaannya. Kapan boleh, Bu? Minggu besok sudah siap, bisa siap minggu besok.
Jadi kami pengerjaannya di rumah juga, Bu. Iya, di rumah. Nanti LKPD-nya kayak bawa pulang, Bu. Iya, Ica, dibawa pulang ya KPD-nya. Nanti tentuin misalnya mau di rumah siapa wawancaranya, di rumah Jihan mungkin atau di rumah Yani. Untuk seminggu ke depan silahkan anak-anak ibu wawancarai narasumbernya lalu isi di lembar hasil wawancara ini. Nah, lalu untuk pembelajaran minggu depan silahkan anak-anak ibu bawa alat-alat ini. Boleh bawa kertas manila, pensil warna, gunting, lem atas selotip, hiasan mading, atau mungkin ada yang ingin anak-anak ibu bawa, silahkan bawa dan bagi dengan teman kelompoknya. Karena minggu besok kita akan membuat mading. Oke, Bu. Paham, anak? Paham. Nah, mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi, apa yang bisa anak-anak ibu simpulkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini? Lihat. Oh, kan izin informasi Ibu. Tadi kita juga kalau mereka itu hari ini kita banyak menunjukkan hasil tersendiri bukan dari kita. Lalu juga banyak perlawanan-perlawanan baik sebelum pernikahan dan pernikahan, dan kita harus bersikap untuk mempertahankan mereka juga sebagai siswa. Ya, lihat. Jadi kesimpulan pembelajaran ini adalah pentingnya peristiwa proklamasi dari awal mulanya terbentuk teks proklamasi, lalu golongan muda menjadi golongan tua, dan peristiwa pentingnya lalu bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Saling menghargai supaya tidak tepat. Ya, nah, lalu lagi. Menjaga persatuan dan kesatuan. Ya, lalu lagi. Melestarikan budaya Indonesia, Bu. Ya, lalu lagi. Udah ini perbedaan yang mereka, Bu. Ya, nah, jadi cara kita mempertahankan kemerdekaan itu bisa dengan membuka rasa cinta kasih sebagai bangsa Indonesia, lalu menjaga persatuan dan kesatuan, lalu menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Oh iya, lupa. Apa ada yang ingin ditanyakan sebelum kelas tutup? Jangan, Bu. Jangan lupa. Jadi besok kita masih lagi materi ini kan sama baiknya. Ya, masih ada besok minggu besok lagi kita bahas. Coba kamu. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, yang tidak, silakan ditanyakan Jihan. Mereka teman-teman mereka sudah selesai pelajaran hari ini. Mari kita bersyukur semoga apa yang kita kerjakan dapat kembali kisah. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Ibu, tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ibu. Anak-anak Ibu masih ingat kan tugas yang minggu kemarin? Ingat, Bu. Apa tugasnya? Mewawancarai keluarga. Iya, mewawancarai. Udah selesai kan? Sudah, Bu. KPD-nya udah diisi semua? Sudah. Baik, sekarang tugas anak-anak Ibu. Oh iya, Ibu lupa alat-alatnya ada dibawa kan? Ada, Bu. Nah, sekarang tugas anak-anak Ibu yaitu memindahkan hasil wawancaranya ke dalam bentuk mading. Silakan dikumpulkan kelompoknya terlebih dahulu. Sudah selesai dikerjakan anak-anak? Sudah, Bu. Baik, sekarang kita akan mulai mempresentasikannya. Siapa yang mau mulai duluan? Bu. Baik, kelompok kedua silakan dipresentasikan hasil kerjanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil wawancara kami terkait perlawanan. Iya, perlawanan perjuangan kakek nenek kami atau tokoh masyarakat yang kami temui. Yang pertama ada dari Nenek Yani kepada Yani. Yang pertama itu ada nenek Yani, nama nenek Yani itu nenek Asmi. Nah, nenek ini katanya ketika ada orang Jepang itu mereka kalau orang Jepangnya bersenjata atau mau perang mereka bersembunyi di dalam gulungan kasur. Jadi kasurnya kata nenek digulung-gulung terus orang masuk dalamnya untuk berlindung kayak gitu. Nah, terus kata nenek cara mempertahankan kemerdekaan atau cara mempertahankan melawan perjuangan mereka dulu itu caranya dengan tidak membenci satu sama lain dan saling tolong menolong. Jadi bisa kalau misalnya orang Jepang datang sini saling tolong menolong di sini, nggak karena benci orang harus mati dia, nggak boleh kayak gitu kata nenek. Dan terus ada Angkuman diwawancara sama Jihan. Angkuman ini salah seorang masyarakat juga di sekitar Majihan. Beliau mengatakan bahwa dulu dia ikut berpartisipasi dalam perencanaan pemberontakan kepada Jepang dengan menyusun strategi bersama para pemuda di musola.
Jadi mereka ketika akan melawan itu tidak langsung menyerang saja sendiri-sendiri, tapi direncanakan terlebih dahulu secara bersama. Mereka tahu untuk mempertahankan wilayah itu jangan sampai termakan tipu daya dari Jepang. Intinya kita harus mengutamakan persatuan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih dulu Aplus buat kelompok 2. Boleh duduk. Boleh, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 1 perwakilannya silakan. Oke, baiklah, aku dari perwakilan kelompok 1 akan menampilkan tugas kelompok kami, yaitu mewawancarai tokoh masyarakat atau rakyat nenek terkait perbedaan terjadi di Indonesia. Nah, di sini ada foto Gabe Ica dan juga ada Ica kasih misal satu dari Indonesia, dia wawancarai nenek ini terkait peperangan zaman dulu itu di zaman Jepang. Dan dulu kan di sini ada orang Jepang pakai tangki, terus di sini ada nyerang pas orang Patri. Terus di sini juga ada gambar sumur. Kenapa ada gambar sumur? Karena nenek itu bilang ketika ada orang Jepang nyerang, dia itu sembunyi di sumur bersih aja ya, sumur kosong gitu, dalam itu sumurnya. Makanya di sebelah neneknya ada sumur. Nah, terus di satu lagi ada tokoh masyarakat yang wawancara itu bapaknya bilang kalau nggak salah tetaplah jaga persatuan di Indonesia ini yang sudah diperjuangkan oleh kakek nenek kita. Ya mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Terima kasih dulu Aplus buat kelompok 1. Bagus semua, hasil karya anak-anak ibu bagus semua ya. Jadi apa yang bisa anak-anak ibu simpulkan dari proyek kita pada minggu kedua ini? Jadi Bu, Ini silakan Nani. Jadi kalau untuk sebelum kemerdekaan itu banyak peristiwa yang terjadi Bu. Baik dari di pusat kayak ada kemarin ada video itu ada penculikan Soekarno sama Hatta ke Rengas Dengklok, terus ada perjuangan orang-orang menyebarkan berita kemerdekaan itu susah. Nah, terus kalau dari keluarga-keluarga kita itu susah mereka untuk menghindari dan melawan Jepang. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan yang telah diraih oleh kakek nenek dan ketua-ketua lainnya. Dengan cara contohnya tuh harus saling tolong menolong, harus saling menghargai untuk menjaga persatuan gitu Bu. Ya, atas dulu buat Dani. Ya, jadi kesimpulan pada proyek kita hari ini yaitu betapa pentingnya perjuangan-perjuangan pahlawan kita pada masa yang lampau. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah susah payah dicapai oleh pendahulu kita. Nah, sekarang karena nenek ibu sudah paham semua, ibu ingin memberikan pertanyaan. Nilai-nilai apa saja yang ingin anak-anak ibu terapkan dari pembelajaran kita hari ini di sekolah dan di rumah? Siapa yang mau maju ke depan dan tuliskan di papan tulis? Dihan, silakan. Terus dulu bajihan. Wah. Selanjutnya siapa lagi yang mau? Ini silakan ini. Oke, hapus dulu buat Yani. Terakhir siapa? Ya Bu, Baik, jadi jawaban anak-anak ibu benar semua ya. Jadi nilai yang akan anak ibu terapkan di sekolah dan di rumah yang pertama ada saling menghargai. Oke, baik. Nah, apakah ada yang ingin anak-anak ibu tanyakan? Tidak Bu. Jika tidak ada, berarti mading yang sudah dibuat tadi silakan ditempel di sudut kelas kita ya. Baik Bu. Baik, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Israel Fikra Amdala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu
kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.